في الأرض وابتغوا من فضل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya panjatkan syukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita oleh Allah masih diberikan beberapa kenikmatannya, di antaranya nikmat sehat, nikmat waras, nikmat kelonggaran. Lebih-lebih Allah menunjukkan kita, memberi hidayah kepada kita, memberi jalan untuk menuju ridhonya Allah, rahmatnya Allah, surganya Allah, yaitu dengan Allah memberikan hidayah kepada kita berupa Quran hadis jamaah. Maka kita wajib mensyukurinya dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama, mubaligh dan mubalighat, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah, bisa menetapi hidayah Quran hadis jamaah. Atas perjuangan beliau disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Selanjutnya tidak lupa juga bersyukur kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang masih setia di dalam thalabul ilmi, mencari ilmu untuk menjadikan dirinya lebih paham, untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah, taharru fi ibadatillah, semangat mempersungguh di dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, kewajibannya sebagai hamba Allah. Maka atas amal solehnya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Kita buka hadis Sahih Bukhari-nya, Kitabu Mawaqitis Shalah, nomor babnya 36, nomor hadisnya 596. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man, babnya orang sholat yang sholat siapa man, bin nasi dengan manusia, jama'atan dengan berjamaah, ba'da dahabi waqti, setelah habisnya waktu, waktunya sudah habis, baru mengerjakan sholat berjamaah. Bagaimana itu? Kita lihat hadisnya. Hadatsana Mu'adz ibnu Fadhalah qala hadatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah an Jabir ibni Abdillah anna Umar, sesungguhnya Umar bin Khattab, iku ja'a, datang siapa Umar, yaumal Khandaqi, pada harinya perang Khandaq, ba'dama, setelahnya apa-apa, gorobat terbenam opo asyamsu matahari.
Faja'ala maka berbuat siapa Umar yasubu mencela siapa Umar kuffar Quraisyin pada orang-orang kafir Quraisy. Jadi Umar bin Khattab dia datang pada waktu perang Khandaq. Dia datangnya itu setelah terbenamnya matahari. Lalu Umar bin Khattab mencela kepada orang-orang kafir Quraisy. Kepada orang-orang kafir Quraisy, sehingga Umar itu telat di dalam mengerjakan sholat asar. Di dalam mengerjakan sholat asar dia telat karena memerangi orang-orang kafir Quraisy. Qala berkata siapa Umar, ya Rasulullah, hai Nabi, makitu tidak hampir aku usolli sholat aku al-asra pada asar, hatta sehingga kadat hampir opo asyamsu matahari iku takrubu terbenam apa matahari. Wahai Nabi, aku tidak hampir sholat asar sampai matahari terbenam. Wah, ini matahari mau terbenam, aku belum mengerjakan sholat asar. Nabi sibuk memerangi orang-orang kafir Quraisy. Qala bersabda siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, ma sholaituha belum sholat aku ha pada asar. Oh ngono, begitu ya, aku juga belum sholat asar. Hei Pak Umar. Fakumna maka berdiri kami ila butohan pada jurang butohan, pada jurang butohan. Fatawaddo'a maka wudu siapa Nabi li sholati untuk sholat asar. Watawaddo'na dan wudu kami laha untuk sholat. Fasolah maka sholat siapa Nabi al-asra pada sholat asar. Ba'dama goribat setelahnya terbenam opo asyamsu matahari. Suma kemudian sholat siapa Nabi ba'daha setelahnya sholat asar al-maghriba pada sholat maghrib. Lalu kami berdiri di jurang butohan, lantas Nabi wudu untuk sholat dan kami juga ikut wudu. Kemudian Nabi sholat asar dikerjakan setelah matahari terbenam. Kemudian Nabi melanjutkan sholat maghrib. Kemudian Nabi mengerjakan sholat maghrib. Ini jadi kalau dikembalikan ke bab, walaupun waktu sholatnya itu habis memasuki waktu sholat yang lain, maka tetap yang dikerjakan terlebih dahulu adalah sholat yang ditinggalkan. Contohnya seperti Nabi, karena Nabi sibuk
memerangi orang kafir Quraisy, akhirnya Nabi lupa, belum sholat asar sampai waktu sholat asarnya itu habis. Nabi mengerjakan sholat asarnya setelah betul-betul matahari terbenam. Setelah sholat asar di waktu maghrib, baru Nabi setelah itu mengerjakan sholat maghrib. Jadi memang urutannya begitu, ya. Nggak boleh. Contohnya belum sholat asar sampai habis waktu, kemudian adzan maghrib. Ya, baru setelah selesai adzan maghrib mengerjakan sholat maghrib dulu, baru sholat asar. Itu enggak begitu. Jadi memang harus mengikuti urutan sholatnya, ya. Harus mengikuti urutan sholatnya, di mana yang sholat itu ditinggalkan. Contohnya sholat duhur, ya, sholat duhur sampai habis waktu datang sholat asar, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah sholat duhurnya. Sholat duhur dulu, kemudian selesai sholat duhur, baru lanjut sholat asar. Tidak kok sholat duhur dulu, tidak kok sholat asar dulu baru duhur. Ya. Asar dulu dikerjakan, selesai baru membayar hutang sholatnya, sholat duhur yang ketinggalan atau ditinggalkan. Nah, itu tidak, tapi memang mengerjakannya sesuai dengan urutan sholatnya. Sholat duhur dulu, selesai baru lanjut sholat asarnya. Itu babuman, babnya orang. Nah, ini juga Nabi mengerjakan sholatnya berjamaah, ya. Sholatnya berjamaah dengan Umar bin Khattab dan juga para sahabat yang lain, ya. Kalau hadis-hadis yang kemarin itu tetap diadzani dan diqomati. Kan pada waktu itu Nabi kesiangan untuk sholat subuh berjamaah, karena Bilal katanya sanggup untuk membangunkan, ternyata Bilal juga bablas ketiduran. Akhirnya kepanasan terus bangun, ya. Lalu Bilal disuruh adzan dan qomat, ya. Tetap harus ada adzan dan qomatnya kalau sholat berjamaah. Babuman, babnya orang nasia yang lupa siapa orang sholatan pada sholat, fal yusolli, maka supaya sholat siapa orang, idza dzakaroha, ketika ingat dia pada sholat. Babnya orang yang lupa sholat, maka ketika ingat dia supaya langsung mengerjakan sholat, ya. Supaya langsung mengerjakan sholat, tapi tetap dilihat waktu larangan sholat, ya. Contohnya apa? Lupa sholat asar, perasaan udah sholat asar, giliran sudah 5:30, hampir maghrib tapi belum maghrib, dia baru ingat, oh iya tadi belum sholat asar. Nah, itu kan larangan waktu sholat. Maka dia supaya menunggu matahari terbenam, betul-betul terbenam, kemudian dia mengerjakan sholat asarnya. Itu idza dzakaroha, itu tetap memperhatikan larangan waktu sholat. Wala yu'idu, dan tidak membayar dia illa kecuali tilka sholat, demikian itu sholat, dan dia tidak perlu membayar atau mengulangi sholatnya, ya, kecuali ya sholat itu. Contohnya dia lupa
sholat asar, kemudian dia ingat, ya, sholat asar, akhirnya dia sholat asar, kemudian dia membayar, mengulangi sholat asarnya itu tidak perlu, ya. Jadi cukup hanya mengerjakan satu kali sholat asarnya. Ketika dia ingat belum sholat asar, kemudian masih ada waktu sholat asar, ya langsung segera untuk mengerjakan sholat asar. Nggak perlu diganti, nggak perlu dibayar sholatnya, ya sholat itu aja. Contoh mungkin dia lupa sholat duhur, berjalannya waktu 10 tahun, baru ingat, oh iya 10 tahun yang lalu waktu itu habis main bola, atau habis futsalan, atau habis meeting, kok aku langsung naik mobil ya, belum sholat duhur waktu itu. Ya ketika ingat, ya langsung mengerjakan sholat duhur itu. Nah yang dikerjakan hanya sekali sholat duhur, tidak perlu membayar, tidak perlu mengganti lagi. Jadi hanya sholat itu, tilka sholah, maksudnya ya sholat itu, sholat yang dia lupakan waktu itu, yaitu dibayar, yaitu yang dikerjakan. Tidak kok sholat duhur dulu, kemudian terus bayar setelah sholat duhur untuk menutup yang lupa dia sholatnya, kemudian nambah lagi sholat duhur lagi, itu tidak perlu. Itu yang dimaksud wala yu'idu illa bitilkal sholah. Waqala, dan berkata siapa Ibrahim, man barang siapa taroka yang meninggalkan siapa orang sholatan pada sholat, wahidan satu waktu, isrina 20 sanatan tahun, lam yu'ida maka tidak membayar dia ila kecuali tilka sholati demikian itu sholat wahidatan yang satu. Ibrahim menjelaskan barang siapa yang meninggalkan sholat satu waktu atau satu kali sholat, kemudian setelah 20 tahun, ya, jadi 20 tahun yang lalu dia lupa mengerjakan satu waktu sholat, ya, karena mungkin sibuk, akhirnya dia lupa sholat duhur contohnya, maka dia tidak perlu membayar sholatnya itu kecuali dengan mengerjakan sholat di waktu itu, nah, di waktu yang sama, contohnya ya sholat duhur, ya. Jadi dia tidak perlu membayar, tidak perlu mengulangi, ya, sholat lagi itu tidak. Yang perlu dia kerjakan hanya mengerjakan satu sholat yang dia lupakan waktu 20 tahun yang lalu. Nah, itu yang perlu diganti atau yang perlu dikerjakan. Nggak perlu dia sudah sholat satu kali waktu dia lupa, kemudian dia mengerjakan lagi sholat duhur lagi contohnya, itu nggak perlu, cukup satu kali, ya, cukup satu kali sebagai gantinya sholat yang dia lupakan waktu itu setelah 20 tahun. Hadatsana Abu Nuaim wa Musa bin Ismail qala hadatsana Hamam an Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, man barang siapa nasia yang lupa siapa orang
sholatan pada sholat, fal yusalli, maka hendaklah sholat dia, idza dzakaroha, ketika ingat dia pada sholat, ketika ingat dia pada sholat. La kafarota, tidak ada kafaroh, laha, meninggalkan sholat, illa, kecuali dalika, demikian itu sholat. Jadi barang siapa yang lupa mengerjakan sholat atau lupa satu waktu sholat, maka dia supaya mengerjakan sholat ketika dia ingat, oh aku waktu itu belum sholat, oh kemarin kayaknya aku belum sholat maghrib. Maka ketika ingat langsung membayarnya, langsung mengerjakan sholat yang dia lupakan. Dan tidak ada kafaroh meninggalkan sholat kecuali dia membayar sholat itu. Jadi tidak ada kafarohnya. Tidak ada kafarohnya, hanya dia mengerjakan sholat yang dia tinggalkan. Wa akim, dan mengerjakanlah kamu sekalian as-sholata, pada sholat, lidzikri, karena ingat kepadaku Allah. Kamu mengerjakan sholat karena ingat kepadaku. Surat Toha ayat 14. Qala, berkata siapa Musa, qala, berkata siapa Hamamun, Hamam, sami'tuhu, mendengar aku pada Qatadah, mendengar aku pada Qatadah, yaqulu, berkata Qatadah, ba'du, setelah itu, yaitu wa aqimis sholah lidzakari. Kalau di atas kan lidzikri. Kalau aku mendengar dari Qatadah, waktu itu menyampaikannya wa aqimis sholah lidzakari. Wa aqim, dan mendirikanlah kalian atau mengerjakanlah kalian as-sholata, pada sholat, lidzikro, untuk ingat padaku Allah, untuk ingat padaku Allah. Maksudnya ketika ingat sholat, ya langsung mengerjakan sholatnya. Waqala, dan berkata siapa Habban, hadasana Musa, hadasana Hamam, hadasana Qatadah, wa akim itu kamunya itu Musa ya maksudnya. Wa aqimis sholah lidzikri, wa aqim, dan mengerjakanlah kamunya Nabi Musa, as-sholata, pada sholat, lidzikri, karena ingat padaku Allah. Hadasana Hamam, hadasana Qatadah, hadasana Anas, ani Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, nahwahu, semisal hadisnya Musa ibn Ismail, semisalnya hadisnya Musa ibn Ismail. Jadi dari hadis ini ya, jadi hadis ini ketika lupa untuk mengerjakan sholat, kemudian di lain waktu dia ingat, maka supaya segera untuk mengerjakan sholat ya. Supaya segera mengerjakan sholat dan tetap dilihat dalam waktu larangan-larangan sholat ya. Jangan sampai karena dalilnya ya, ketika ingat sholat supaya segera sholat tapi tidak memperhatikan waktu larangan sholat, ya berarti sama halnya itu tidak ibadah kepada Allah, justru malah menyembah matahari ya. Justru malah menyembah matahari.
Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.